Universitas di Kubang Semarang Entrepreneur University berbasis IT yang terletak di pusat kota Semarang. Memiliki beberapa fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Pada tahun 2020 menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan, berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki 4 program studi, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, Keuangan Perbankan, dan Profesi Akuntansi. Banyak fasilitas yang bisa dinikmati di Universitas di Kubang Semarang. Ayo join bersama kami di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kubang Semarang. Wujudkan mimpimu bersama Unisbank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia, NIM 1905520177. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kubang Semarang. Saya akan mempresentasikan 2 materi. Yang pertama yaitu standar audit 560 dan standar audit 570. Untuk materi pertama yang akan saya bahas yaitu standar audit 560 tentang peristiwa kemudian. Ruang lingkup standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit dalam laporan keuangan. Untuk selanjutnya yaitu peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan tersebut. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan biasanya mengidentifikasi 2 jenis peristiwa. Yang pertama yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan yang kedua peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Untuk tanggal efektif, standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan auditor adalah yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang membutuhkan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan yang kedua, untuk merespon dengan tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal auditor melaporkan, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut mungkin telah menyebabkan auditor mengubah laporan audit. Untuk tujuan standar audit ini terdapat istilah-istilah yang memiliki makna. Yang pertama yaitu tanggal pelaporan keuangan, yaitu tanggal akhir dari periode terakhir
yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang ada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Dan yang keempat, tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Dan yang terakhir, peristiwa kemudian, yaitu peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Selanjutnya ada ketentuan. Ketentuan yang pertama yaitu peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Untuk peristiwa yang pertama yaitu auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Untuk peristiwa yang kedua, auditor harus melakukan prosedur yang tadi telah disyaratkan dalam slide sebelumnya, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Sehingga auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian diidentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membacakan risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Dan yang terakhir, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Untuk selanjutnya, auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang sudah disyaratkan, auditor harus mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian
atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Kemudian ada representasi tertulis. Jadi, auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis. Representasi tertulis berdasarkan standar audit 580 menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Jadi standar audit 580 itu tentang representasi tertulis. Untuk ketentuan yang kedua, yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan. Dan yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Kemudian, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, kecuali jika kondisi, auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian dengan syarat yang pertama memperluas prosedur audit sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan yang kedua menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah dirubah. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang sudah disyaratkan di slide sebelumnya. Dalam kasus seperti ini, maka auditor harus yang pertama mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Dan yang kedua, menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Untuk selanjutnya, dalam beberapa yurisdiksi
Manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu dirubah, maka yang pertama, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Untuk fakta yang kedua, yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen, jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen, kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor harus berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut manajemen atau pihak yang bertanggung jawab tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Nah, untuk pembahasan materi standar audit 560 sudah selesai. Selanjutnya akan saya bahas standar audit 570. Untuk pembahasan materi yang kedua, yaitu SA 570 tentang kelangsungan usaha. Untuk ruang lingkupnya, standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam mengaudit laporan keuangan yang berkaitan dengan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi.
Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Selanjutnya, ada tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang akan dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Namun, mengingat asumsi kelangsungan usaha ini sangat fundamental, sehingga walaupun tidak ada ketentuan eksplisit dalam kerangka pelaporan keuangannya, manajemen harus tetap melakukan penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungannya. Kemudian ada penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu. Faktor-faktor ini relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama yaitu tingkat ketidakpastian yang terkait hasil suatu peristiwa. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhan oleh faktor eksternal. Yang ketiga, setiap informasi tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia saat pertimbangan dilakukan. Kemudian ada tanggung jawab auditor. Apa sih tanggung jawab auditor itu? Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangannya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, seperti yang dijelaskan dalam standar audit 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Untuk tanggal efektif, standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Selanjutnya ada tujuan auditor. Untuk standar audit ini, tujuan auditor yaitu yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha.
Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang ketiga yaitu untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Untuk yang selanjutnya ada ketentuan. Untuk ketentuan yang pertama, prosedur penilaian resiko dan aktivitas terkait. Auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang pertama, jika penilaian telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya. Atau yang kedua, jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan berdiskusi dengan manajemen atas hal tersebut. Selanjutnya ada pengevaluasian atas penilaian manajemen. Yang pertama yaitu auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, pada periode setelah penilaian manajemen, auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas kondisi setelah periode penilaian yang dapat menyebabkan keraguan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan usahanya. Dan yang ketiga, dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor dari hasil audit yang dilakukannya. Selanjutnya ada periode setelah penilaian manajemen, yaitu auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian ada prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah teridentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor memitigasi yang mencakup yang pertama, jika manajemen belum melakukan penilaian,
maka auditor harus memintanya untuk melakukan penilaian tersebut. Yang kedua, mengevaluasi kelayakan rencana manajemen atas tindakan di masa depan. Yang ketiga, apakah terdapat dukungan yang cukup atas perakiraan yang telah dibuat oleh manajemen. Yang keempat, mempertimbangkan setiap fakta tambahan. Dan yang kelima, meminta representasi tertulis dari manajemen. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Untuk ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor. Pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk satu, dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajiannya wajar atas laporan keuangan. Yang kedua, dalam hal kerangka kebutuhan, laporan keuangan tidak menyesatkan. Kemudian ada penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan menjelaskan secara memadai kondisi utama yang membuat keraguan tersebut, atau auditor menyatakan opini tanpa modifikasian. Yang kedua, mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material terkait kondisi yang menyebabkan keraguan tersebut. Selanjutnya, jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk yang pertama, menekankan keberadaan atau ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang kedua, mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk di dalam paragraf. Dan jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya. Berdasarkan standar audit 705, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Peranan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, ada komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Yang kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Dan yang ketiga,
Sudah cukupkah pengungkapan terkait dalam laporan keuangan? Untuk yang terakhir, penundaan signifikan dalam persetujuan laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika penundaan itu terkait dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur tambahan seperti tadi yang sudah dijelaskan, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Demikian untuk materi standar audit 570. Kalimat terakhir sebagai kalimat motivasi, berani bermimpi berarti berani berjuang lebih keras lagi. Proses menuju impian dan kesuksesan pasti butuh usaha yang lebih ekstra. Maka tanamkanlah dalam diri bahwa kamu pasti akan berhasil. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.